Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1575. Dewa Takdir, serahkan pertahanan. Melihat Mi Fo tiba-tiba menarik seluruh tenaganya, Ye Guan dipenuhi kebingungan. Apa yang akan dilakukan pihak lainnya? Tapi Gu Pan tidak membunuh Mi Fo. Tinjunya berhenti setengah kaki dari alis Mi Fo, dan seluruh kekuatannya lenyap. Kendalikan dengan mudah, Gu Pan menatap Mi Fo. Apakah kamu meremehkanku? Gu Pan, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari kuil. Gu Pan menoleh dan melihat seorang biksu tua berjubah hitam perlahan berjalan keluar dari kuil. Ketika Ye Guan melihat biksu tua ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan biksu tua itu bahkan lebih besar dari Buddha rahasia. Biksu tua itu hanya mengambil satu langkah dan tiba di depan panci kuno. Biksu tua itu menatap Buddha yang penuh rahasia dan mendesah pelan. Kamu telah mempraktikkan ajaran Buddha selama bertahun-tahun. Apakah kamu belum memahaminya? Seringkali, kematian bukanlah pencerahan, dan kematian tidak akan membuatmu benar-benar damai. Itu hanyalah pelarian dari hatimu sendiri. Itu adalah jalan yang salah. Itu adalah belas kasih yang salah. Mi Fo berbisik, Guru, apa yang terjadi saat itu adalah kesalahanku. Biksu tua itu berkata, kamu memang telah melakukan kesalahan. Tetapi apakah kamu pikir kematian dapat menebus kesalahanmu? Sang Buddha rahasia terdiam. Biksu tua itu menoleh ke arah Gu Pan. Selama bertahun-tahun, aku telah menunggu dia untuk mengatakan kebenarannya sendiri. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia tidak pernah ingin mengatakan kebenarannya kepadamu. Baiklah, biar ku beritahu, Gu Pan, ayah kandungmu bukanlah dia. Gu Pan menyipitkan matanya sedikit, apa yang kamu katakan? Ye Guan juga sedikit bingung. Biksu tua itu berkata, ibumu adalah putri dari Tian Hu Gulu, seorang tantraku. Ia jatuh cinta pada seorang pemuda dari desa sebelah pada pandangan pertama dan menikah. Akhirnya, lahirlah kamu. Namun, karena hubungan kedua desa itu tidak baik, mereka telah menjadi musuh bebuyutan selama beberapa generasi. Ibumu tidak berani mengatakan bahwa kamu adalah anak dari pemuda itu. Akhirnya, di bawah tekanan ayahnya, demi melindungimu, ibumu tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa kamu adalah anak dari biksu tantraku, yaitu Zenmi. Mendengar ini, Gu Pan tercengang. Biksu tua itu melanjutkan, saat itu, Chanmi juga masih sangat muda dan belum cukup mengamalkan ajaran Buddha. Dia tentu saja tidak mau mengakui identitas ibumu. Jadi dia berdebat dengan akal sehat dan ingin mengakuimu sebagai kerabatnya melalui metode rahasia. Demi menyelamatkanmu, ibumu memilih bunuh diri. Pada titik ini, dia mendesah. Zanmi dipenuhi dengan penyesalan ketika dia melihat situasi ini. Latihan Buddhisme Tantra saya menekankan belas kasih. Dia telah menyesali selama bertahun-tahun ini. Menyesali bahwa dia terlalu peduli dengan reputasinya. Jika dia menangani masalah ini dengan cara yang berbeda, dia akan dapat menyelamatkan ibumu. Gu Pan berkata dengan kosong, bagaimana mungkin? Setelah berkata demikian, raut wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Dan aura mengerikan tiba-tiba terpancar dari tubuhnya dan langsung menuju ke arah biksu tua di hadapannya. Namun aura mengerikan itu lenyap tanpa jejak begitu mendekati biksu tua itu. Biksu tua itu tidak menyerang Gu Pan. Dia berbisik, masalah ini telah menjadi sumber kekhawatiran bagi Chanmi. Karena menurutnya, jika dia menangani masalah ini dengan cara yang berbeda, hasilnya akan berbeda.
Apakah kamu masih ingat mengapa kamu tiba-tiba mengalami semua petualangan ini? Gu Pan menatap biksu tua itu, yang mendesah pelan. Dia menoleh ke arah Mi Buddha. Chen Mi, kamu telah menjalankan ajaran Buddha sampai sekarang, tidakkah kamu mengerti? Apa yang terjadi saat itu bukanlah salahmu. Jika itu bukan salahmu, mengapa kamu memenjarakan dirimu sendiri? Kamu seharusnya tidak menggunakan kematian untuk membebaskan dirimu sendiri. Apakah kamu seorang manusia atau seorang Buddha? Adalah tindakan bodoh untuk menghukum dirimu sendiri dengan kesalahan orang lain. Apakah kamu mengerti? Setelah selesai berbicara, dia menatap Gu Pan dan berkata, Donor Gu Pan, Chen Mi bersikap toleran terhadapmu karena dia merasa bersalah. Dia tidak langsung mengatakan yang sebenarnya karena dia takut kamu akan pergi dan membalas dendam di desa sebelah. Jika demikian, siklus balas dendam tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, dia memilih untuk menanggung sendiri konsekuensinya. Sekarang, kekuatanmu telah mencapai tingkat dewa. Di dunia ini, kamu sepenuhnya mampu melindungi dirimu sendiri. Semua dendam dari masa lalu harus diselesaikan sepenuhnya. Gu Pan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Siapa ayah kandungku? Pada saat ini, dia sudah mempercayai kata-kata pendeta tua itu. Karena dia tahu bahwa orang dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu pasti tidak akan mau berbohong. Apalagi dengan kekuatan pihak lain, akan mudah baginya untuk membunuhnya. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia kemudian berlatih kultivasi, dia tidak pergi jauh dan meninggal sejak lama. Gu Pan tidak mengatakan apa-apa. Biksu tua itu melanjutkan, Gu Pan, sekarang keadaan sudah seperti ini, semua dendam dan kebencian harus diakhiri. Setelah terdiam cukup lama, Gu Pan menoleh ke arah Ye Guan dan berkata, ayo pergi. Ye Guan mengangguk sedikit. Saat keduanya hendak pergi, Gu Pan tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap Mi Fo. Dulu, aku jatuh ke sebuah lembah di pegunungan. Tetapi aku selamat dari bencana dan menemukan metode kultivasi di sebuah gua yang bobrok. Kau yang menaruhnya di sana, kan? Mi Fo mengangguk. Setelah terdiam beberapa saat, Gu Pan berkata, Guru, Anda seharusnya memberitahuku hal-hal ini lebih awal. Mi Fo menggelengkan kepalanya. Jika aku memberitahumu lebih awal, apakah kau akan membiarkan desa sebelah hidup? Gu Pan menatap Mi Fo. Bukankah seharusnya pria itu sudah mati? Mi Fo mendesah pelan. Dia sebenarnya tidak mengkhianati ibumu. Kemudian, karena merasa bersalah, aku menyelidiki masalah itu dan menemukan bahwa dia tiba-tiba pergi karena dia akan berlatih. Dia ingin belajar keterampilan dan kemudian kembali untuk menjemput ibumu dan kamu karena dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki kemampuan, tidak mungkin untuk menyelesaikan keluhan antara kedua desa. Mendengar ini, hati Gu Pan tiba-tiba bergetar. Mi Fo menambahkan, aku tidak menceritakan semua ini kepadamu karena kamu benar-benar dibutakan oleh kebencian saat itu. Bahkan jika aku menceritakannya kepadamu, kamu tidak akan memaafkannya. Apalagi kedua desa itu. Lebih baik kamu membalas dendam kepadaku daripada kepada mereka. Gu Pan perlahan menutup matanya. Tapi, kematian ibuku sangat tidak adil. Sang Buddha rahasia menyatukan kedua tangannya. Ibumu dengan sengaja mengatakan bahwa lelaki itu adalah aku. Sebenarnya, dia ingin menggunakan ajaran rahasiaku untuk melindunginya dan dirimu. Dan juga ingin menggunakan ajaran rahasiaku untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua desa. Namun, saat itu, sang guru sedang menyendiri, dan praktik Buddhaku belum cukup tinggi. Aku tidak ingin terlibat dalam perselisihan antara orang-orang duniawi. Aku percaya bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan akibatnya.
Kita yang berada di gunung seharusnya tidak ikut campur secara paksa dalam perselisihan orang-orang di bawah gunung. Sambil berbicara dia menggelengkan kepalanya sedikit. Baru setelah ibumu bunuh diri, aku sadar bahwa melihat seseorang meninggal tanpa menyelamatkannya adalah tindakan yang salah. Berpikir untuk mendaki dan menuruni gunung juga salah. Aku membuat kesalahan demi kesalahan. Gu Pan tiba-tiba berkata, "Tuan, ini tidak ada hubungannya denganmu." Mi Fo menatap Gu Pan, yang berkata dengan lembut, "Ini bukan salahmu. Jika kamu harus mengatakan ini salah, dunia tempat ibu dan ayahku tinggallah yang salah. Agar adil, jika aku jadi kamu, aku tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kamu melakukan begitu banyak hal secara diam-diam. Kamu luar biasa." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan pergi. "Guru, saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya." Tak lama kemudian, Ye Guan dan Gu Pan menghilang di kejauhan. Di tempat semula, Mi Buddha tiba-tiba tersenyum kecil, simpul yang membelenggu hatinya selama bertahun-tahun sirna sepenuhnya saat ini, dan cahaya Buddha memancar dari tubuhnya. Tuhan takdir, orang kuat yang mencapai alam Tuhan tanpa mengandalkan kehendak Tuhan. Sisi lain, Gu Pan sedang berjalan, dan tiba-tiba dia berhenti. Dia menatap ke langit yang dalam dan berkata dengan lembut, "Sejak aku bisa mengingatnya, aku hidup untuk membalas dendam. Tetapi pada akhirnya, aku tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Melihat kembali kehidupan ini, rasanya seperti mimpi." Ye Guandao, setidaknya ini akhir yang baik, bukan? Gu Pan menatap Ye Guan, dan Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayahmu bukan orang yang tidak bertanggung jawab, kan?" Gu Pan tertawa, "Sepertinya begitu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ibumu tidak melakukan kesalahan, itu sudah cukup." Gu Pan mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, "Jika ibuku tahu berita ini, dia pasti akan merasa lega." Ye Guan mengangguk, "Saudara Gu, apa rencanamu selanjutnya?" Gu Pan berkata, "Sepanjang hidupku, aku selalu mencari balas dendam. Apapun yang kulakukan, aku selalu memikirkan balas dendam. Namun sekarang, tidak ada balas dendam yang bisa dilakukan. Hatiku terasa sedikit hampa." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Melakukan sesuatu dengan kariermu." Gu Pan menoleh ke arah Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, "Aku akan pergi ke kuil para dewa selanjutnya. Aku akan belajar di sana." Gu Pan berkata, "Pada akhirnya kau akan menumbangkan perintah para dewa, kan?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Belum tentu." Gu Pan sedikit bingung. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jika perintah Tuhan itu baik, mengapa aku harus menentangnya?" Setelah terdiam beberapa saat, Gu Pan berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi ke kuil para dewa." Ye Guan berkata, "Bersama." Gu Pan tertawa dan berkata, "Tidak perlu, aku akan berkeliling dan melihat-lihat dulu, lalu aku akan datang mencarimu." Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi seberkas cahaya, membubung ke angkasa, dan menghilang di kedalaman alam semesta. Ye Guan merasakan aura Gu Pan telah berubah dibandingkan sebelumnya. Zong Xin tiba-tiba berkata, "Saudaraku, kamu telah sepenuhnya melepaskan kekhawatiranmu. Kamu hanya memiliki jalan agung di hatimu. Kamu akan memiliki masa depan yang cerah." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Benar." Zong Xin berkata, "Apa rencanamu untuk pergi ke kuil dewa kali ini? Apakah kamu benar-benar hanya akan belajar?" Ye Guan mengangguk, "Tentu saja belajar." Zong Xin berkata, "Saya tidak percaya." Ye Guan tertawa keras.
lalu dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung galaksi. Segera, Ye Guan tiba di langit berbintang dan bertemu dengan petugas pengadilan Nan Xiao. Nan Xiao tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, apakah Anda siap?" Ye Guan mengangguk. Nan Xiao tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ayo berangkat." Ye Guan berkata, "Baiklah." Keduanya menghilang ke kedalaman alam semesta. Sebulan kemudian, keduanya datang ke kuil para dewa. Bab 1576, Utusan Tuhan, Pantheon. Ketika dia tiba di kuil para dewa, Ye Guan tentu ingin mengenal kuil para dewa dengan baik. Melalui percakapan dengan Nan Xiao, dia mempelajari beberapa hal tentang kuil para dewa. Kuil para dewa terletak di wilayah bintang para dewa, tempat para dewa teratas dari seluruh alam semesta berkumpul. Dewa-dewa di sini juga dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan, yakni dewa tingkat rendah, dewa tingkat tinggi, dewa utama, dewa kehidupan, dan dewa penguasa kuil. Meskipun para dewa tingkat rendah di sini tidak memiliki pangkat tinggi, jika mereka ditempatkan di luar, mereka juga makhluk mengerikan yang mengendalikan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti batas antara dunia maya dan dunia nyata. Raja Yan adalah seorang raksasa yang diikuti oleh puluhan dewa kuat, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki kuil para dewa. Orang bisa membayangkan betapa ketatnya proses rekrutmen di Pantheon ini. Sedangkan untuk para dewa tingkat tinggi, benih dewa dalam tubuh mereka telah berubah menjadi emas. Artinya, mereka dapat memperoleh kekuatan kehendak ilahi yang lebih besar. Lagi pula, kekuatan kehendak ilahi ini berbeda dengan kekuatan kehendak dewa-dewa lainnya. Ia jauh lebih kuat dan dapat menekan dewa-dewa yang tingkatnya lebih rendah daripadanya. Adapun dewa utama, dia sudah memiliki singgasananya sendiri. Selain memperoleh kekuatan kehendak dewa ungu yang lebih dahsyat, ia juga dapat membangun patungnya sendiri di berbagai alam semesta dan menyerap kekuatan keyakinan semua makhluk hidup untuk memperkuat keyakinannya pada kehendak Tuhan. Dewa utama jenis ini merupakan penguasa yang dominan dalam Pantheon. Bukan hanya kekuatannya sendiri yang sangat mengerikan, tetapi tenaganya juga sangat besar. Adapun para dewa kehidupan, mereka merupakan kelompok yang agak istimewa. Mereka tidak menjadi dewa dengan mempercayai kehendak para dewa. Mereka menjadi dewa dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Namun pada akhirnya karena beberapa alasan yang tidak diketahui mereka beralih ke kehendak Tuhan. Kekuatan mereka benar-benar berbeda dari dewa biasa. Oleh karena itu, meskipun dewa biasa memiliki level lebih tinggi dari mereka, mereka tidak dapat menekannya. Selain itu, kehendak Tuhan sangatlah diutamakan daripada orang-orang kuat yang menjadi dewa dengan kekuatan mereka sendiri. Kekuatan keyakinan yang diberikan kepada mereka juga memiliki warna murni yang istimewa, yang juga membuat mereka menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, dewa kehidupan merupakan eksistensi yang sangat istimewa di alam para dewa ini, dan mereka hanya patuh kepada utusan dewa. Yang disebut utusan Tuhan adalah penjelmaan dari kehendak Tuhan dan jarang muncul. Sedangkan untuk Master Kuil, dia merupakan eksistensi tingkat tertinggi di alam dewata dan penguasa tertinggi di alam dewata. Di seluruh alam dewa, hanya ada satu dewa kaisar, dan kekuatannya tidak diketahui. Perlu disebutkan bahwa kepala kuil sering bertindak sebagai utusan Tuhan, karena ketika keinginan para dewa datang, kepala kuil adalah orang pertama yang mengetahuinya. Setelah memahaminya, Ye Guan menemukan bahwa seluruh alam para dewa hanya dapat dijelaskan dalam 4 kata, hierarki yang ketat. Di sini,
Hierarkinya terlalu ketat. Mustahil bagi dewa yang lebih rendah untuk tidak menaati dewa yang lebih tinggi. Meskipun para dewa yang lebih tinggi tidak dapat membunuh para dewa yang lebih rendah sesuka hati, mereka punya 10.000 cara untuk membunuhmu. Selama percakapan dengan Nan Xiao, saya mengetahui bahwa Nan Xiao adalah dewa tingkat tinggi. Tentu saja, dia berbeda dari dewa tingkat tinggi lainnya karena dia juga menjabat sebagai petugas pengadilan. Ini adalah departemen khusus yang bertanggung jawab menangani para penganut ajaran sesat dan penghujat. Ada banyak dewa yang agung, tetapi dialah salah satu yang memiliki kekuatan nyata. Berat yang berbeda, Ye Guan juga mengetahui bahwa Nan Xiao sekarang ingin memperjuangkan posisi dewa-dewa. Di alam para dewa, hanya ada 7 dewa utama, dan ketujuh kedudukan ini bersifat tetap, satu untuk setiap orang. Alasan mengapa dia memiliki ide ini kali ini adalah karena dewa utama sebelumnya dibunuh oleh paman Xiao Yaozi, jadi sekarang dibutuhkan dewa utama yang baru. Selama Anda menjadi dewa utama baru secara sah, Anda dapat memperoleh kekuatan baru dari kehendak dewa. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi Nan Xiao. Karena tidak hanya memungkinkan dia untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, tetapi juga lebih banyak hak. Dalam perjalanan menuju kota dewa, Nan Xiao tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Guan. "Saudara Ye, otakmu bagus sekali. Katakan padaku, apakah aku punya peluang bagus untuk memenangkan posisi dewa penguasa?" Ye Guan bertanya, "Selain kamu, siapa saja pesaing lainnya?" Nan Xiao berkata, "Ku Jin dan Gehan. Mereka masing-masing bertanggung jawab atas pasukan penegakan hukum ilahi dan pasukan pengawal, dan mereka adalah pesaing terbesarku." Ye Guan berkata, "Petugas penegak hukum, tolong ceritakan lebih rinci." Nan Xiao mengangguk, secara tegas, "Saya adalah bagian dari Departemen Kehakiman, dan mereka adalah bagian dari Departemen Penegakan Hukum." Ketika berhadapan dengan dunia luar, tidak ada perbedaan di antara kita. Selama mereka adalah orang-orang yang sesat dan penghujat, kita berhak untuk menghadapi mereka. Namun, ketika berhadapan dengan dunia dalam, perbedaannya agak besar. Mereka hanya memiliki kewenangan penegakan hukum, bukan kewenangan untuk mendefinisikan. Misalnya, jika seseorang di perusahaan kita melanggar hukum Tuhan, mereka hanya memiliki kewenangan untuk menangkap orang tersebut, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menghukum. Kewenangan untuk menghukum ada pada saya. Dengan kata lain, hak terakhir untuk menafsirkan hukum Tuhan ada pada saya. Ye Guan menatap Nan Xiao dengan sedikit terkejut. Kakak Nan ternyata punya kekuatan besar. Nan Xiao tersenyum tipis. Berkuasa atau tidak, kita semua mengabdi pada para dewa dan rakyat para dewa. Ye Guan tersenyum lalu bertanya, "Bagaimana dengan para pengawal?" Nan Xiao berkata, "Mereka tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Mereka juga tidak memiliki kewenangan untuk menghukum. Mereka hanya bertanggung jawab atas keselamatan wilayah dewa dan wilayah bintang di sekitarnya. Tentu saja, para penjaga ini tidak boleh dianggap enteng." "Ye Guandao, apa maksudmu?" Nan Xiao berkata dengan suara yang dalam, "Perlakuan terhadap para pengawal terlalu baik, hanya kalah dari pengawal pribadi penguasa kuil. Oleh karena itu, banyak orang ingin bergabung dengan mereka. Ini juga mengarah pada fakta bahwa orang-orang di departemen ini semuanya memiliki identitas yang luar biasa, karena orang biasa tidak bisa masuk sama sekali." Ye Guan mengerti dan berkata, "Departemen yang kuat." Nan Xiao mengangguk. "Ya," Nan Xiao berkata, "kali ini, dewa utama jatuh dan sebuah posisi kosong. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi saya.
Kujin, dan Gehan, saya telah menerima berita bahwa orang-orang di atas sebenarnya lebih condong kepada saya. Pada titik ini, dia tertawa dan berkata, bagaimanapun, saya telah memberikan kontribusi terbesar selama bertahun-tahun. Ye Guan tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Melihat Ye Guan terdiam, Nan Xiao menoleh ke arah Ye Guan. Kakak Ye, kamu bisa cerita apa saja padaku. Aku tidak sedang bersikap sopan. Aku serius dan ingin mendengar pendapatmu. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, Saudara Nan, biar aku katakan apa yang kupikirkan. Kalau tidak bagus, dengarkan saja dan tertawalah. Nan Xiao tersenyum dan berkata, Kakak, apa yang kau bicarakan, jika kau bersedia mengatakannya, itu artinya kau sangat menghargaiku. Tidak akan pernah ada hal-hal yang berantakan seperti ini di tempatku. Ye Guan tersenyum tipis, lalu berkata, ideku begini, orang-orang di atas optimis padamu, yang sebenarnya bukan kabar baik untukmu. Nan Xiao bingung, apa maksudmu? Ye Guan berkata, karena saat kau mengetahui berita ini, Kujin dan Gehan pasti juga mengetahui berita ini. Saat mereka mengetahui berita ini, tidak diragukan lagi mereka akan bergabung untuk menghadapimu. Nan Xiao tercengang, dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Ye Guan terus menganalisis, demi menghadapimu, mereka pasti akan menyirammu dengan air kotor dan mencari-cari kesalahanmu. Terlepas dari apakah mereka memfitnahmu pada akhirnya, kau pasti akan berada dalam posisi pasif. Begitu kau berada dalam posisi pasif, pada saat itu, belum lagi posisi dewa tertinggi, bahkan posisimu saat ini akan berada dalam bahaya. Nan Xiao berkata dengan suara berat, mereka tidak seharusnya begitu jahat. Ye Guan menatapnya sambil tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Nan Xiao tersenyum pahit. Ye Guan melanjutkan, kecuali pemimpin tertinggi secara langsung memutuskan untuk membunuhmu. Jika tidak, situasi ini pasti akan terjadi. Sepanjang sejarah, ketika tiga pihak berada dalam keadaan tegang, dua pihak yang lebih lemah pasti akan bergabung untuk menghadapi pihak yang diuntungkan. Nan Xiao terdiam sejenak, lalu berkata, terserah kamu. Ye Guan berkata, ambil inisiatif untuk mundur. Nan Xiao tercengang. Ye Guan berkata dengan serius, kamu mengambil inisiatif untuk mundur. Nan Xiao mengerutkan kening, Saudara Ye, apakah maksudmu aku harus mundur dan membiarkan mereka bertarung? Ye Guan mengangguk. Lalu ada konflik antara Kujin dan Gehan. Tetapi karena kamu, konflik di antara mereka bukanlah yang utama. Mereka akan mengesampingkan konflik mereka terlebih dahulu dan bergabung untuk menghadapimu. Ketika kamu mundur, konflik di antara mereka berdua pasti akan meningkat untuk posisi dewa tertinggi. Pada saat itu, kamu tidak hanya akan dapat mundur, tetapi juga menjadi objek pengejaran mereka. Nan Xiao berkata dengan suara yang dalam, dengan cara ini, bukan kita yang akan menjadi sasaran, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Ye Guan berkata, Saudara Nan, bukankah tadi kau mengatakan bahwa kaulah yang memiliki kontribusi terbesar? Nan Xiao mengangguk, ya. Ye Guan tersenyum dan berkata, itu mudah. Kau bisa menambah bahan bakar ke dalam api dan membuat konflik di antara mereka semakin parah. Akan lebih baik jika mereka bertarung satu sama lain sampai menjadi musuh bebuyutan. Kalau begitu, jika kau adalah orang di atas, apa yang akan kau pilih? Mata Nan Xiao berbinar. Pada saat itu, jika orang-orang di atas memilih Kujin, Gehan pasti tidak akan menerimanya dan akan menimbulkan masalah. Jika mereka memilih Gehan, Kujin pasti tidak akan menerimanya dan juga akan menimbulkan masalah. Dan mereka berdua memiliki faksi mereka sendiri di belakang mereka.
jika mereka bertarung, itu tidak akan menjadi masalah hanya dua orang. Kontradiksi dan konflik akan meningkat. Ini jelas bukan yang ingin dilihat orang-orang di atas. Pada saat ini, mereka akan memikirkan saya. Saya sangat khawatir dengan situasi keseluruhan. Saya sangat baik. Pada titik ini, dia tidak dapat menahan tawa. Gehan dan Kujin telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat berdamai. Pada saat ini, jika mereka memilihku, meskipun mereka mungkin tidak mau, mereka pasti dapat menerimanya. Ye Guan mengangguk. Hampir benar. Nan Xiao tiba-tiba menatap Ye Guan. Saudara Ye, jika mereka tidak saling bertarung, apakah mereka masih ingin mencari masalah denganku? Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu tanyakan pada mereka apakah mereka bisa menyerah dan kehilangan setengah dari uang mereka. Nan Xiao, Ye Guan tiba-tiba menepuk bahu Nan Xiao dan tersenyum. Di era manapun, di peradaban manapun, selama mereka menjadi pejabat dan masa depan mereka terlibat, itu adalah perjuangan hidup dan mati. Ini adalah sesuatu yang terukir di tulang mereka. Itu juga, Tao, hukum, dan terlebih lagi, sifat manusia, kecuali mereka menganggap kekuasaan sebagai kotoran. Jika tidak, mereka pasti akan bertarung. Bersambung.